Halo guys, welcome to W Autocar sama gue Wilson. Jadi hari ini gue mau review mobil yang badak banget nih. Jadi ini mobil semi-semi, bisa dibilang semi-semi off-road ya. Jadi ini Fortuner tahun 2012. Nah, barang Fortuner 2012 ini barang langka. Kenapa gue bisa bilang barang langka? Karena mobil ini diesel tapi transmisinya manual. Nah, buat Fortuner transmisi manual diesel itu mobilnya tuh jarang ada. Makanya hari ini gue mau review mobil ini, dimulai dulu dari depan ya. Oke, jadi basicnya mobil ini itu tuh mobil Fortuner tipe G, tapi udah di upgrade nih jadi TRD, bener-bener udah full TRD. Lampunya ini udah proyektor nih, lampunya udah proyektor, grillnya chrome. Nah ini nih, ini yang buat spion samping, ini pasangan nih, aslinya nggak ada kalau di tipe G. Nah di bawah ini ada sensor buat kiri kanan, ini juga pasangan nih. Nah ini logo TRD nya. Nah ini di bagian bumper sampingnya, ini udah TRD banget nih. Nah kita lihat ke bagian sampingnya, bannya udah diganti pakai ban pacul. Nah ini kalau buat off-road udah enak banget nih. Bagian samping, nah ini stikernya juga udah dipasang TRD. Ini bener-bener udah nggak ada beda sih tipe TRD sama tipe yang G. Bagian belakang samping udah ada roof rack juga. Spionnya udah auto flip juga nih. Nanti kita tunjukin di dalam. Nah ini untuk di bagian mesinnya. Mesinnya tuh dieselnya masih D4D, udah turbo NA, udah ada ABS juga, filternya udah ada nih sama. Ini udah mesinnya sih sama Innova sih sama. Jadi begini dalamnya. Ini buat filter solarnya. Nah enaknya pakai mobil solar itu masih bisa pakai solar busuk kayak yang 5000 ya. Itu juga jadi lebih irit juga. Paling kita harus sering-sering ganti filter solarnya nih, yang di sini, biar tetap awet, biar solarnya nggak kotor, nggak naik sampai ke atas, gitu. Untuk tulang sih juga ini udah bagus, nggak ada nabrak juga, nggak ada banjir juga. Serial code-nya ada. Ini stiker juga masih ada nih. Stiker ini soalnya nggak bisa beli juga, karena asli dari Toyota. Tulang bagus. Nah ini klaksonnya udah keong juga. Nah, di bagian belakangnya juga udah ada sensor mundur buat parkir. Bumpernya juga udah custom TRD nih. Nah nomor polisi juga udah pilihan 3 angka. Ini ada logo TRD juga. Lampu belakangnya udah putih. Terus di bagian atas udah ada spoiler juga. Spoilernya juga TRD. Jadi udah bener-bener nggak ada beda sama yang TRD. Nah ban belakangnya juga udah ban pacul juga nih, nggak cuma depan doang, jadinya rata. Ini mau buat bawa off-road enak, mau dibawa jalan tol juga enak. Oke, kita lanjut ke bagian dalam. Nah sekarang gue udah di bagian dalam. Di bagian dalam tuh sama tipe yang TRD tuh udah sama banget juga ya. Ini udah yang spionnya udah flip, udah auto flip. Nah dan juga ini ada yang buat speedometer nih, cahaya speedometer bisa diatur juga. Nah alarm, security udah ada semua. Nah di bagian setirnya ini udah kombinasi nih. Ini ada black panel, dan juga nih ini setirnya udah kulit juga nih. Ini buat display. Kilometer ini 123. Ini asli ya, nggak puter-puteran. Kalau mobil diesel sih rata-rata kilometernya pasti tinggi-tinggi lah, karena mobil diesel itu tuh dipakai emang buat sehari-hari, buat kerja punya. Nah di bagian sini tombol setirnya udah ada buat volume juga, up and down, mode. Nah di bagian tengah tipnya ini udah pionir. Tipnya udah pionir, AC-nya juga udah digital, udah full digital. Nah ini udah panelnya udah sama mirip-mirip panel wood nih, tapi yang black panel wood. Nah ini di bagian tengah. Nah ini ada sensor nih, sensor kiri kanan, pojok kiri kanan. Nah ini sensor buat mundur. Nah ini buat
AC belakang. Nah, di colokan power outletnya ini ada dua, kiri kanan. Nah, di sini buat asap rokok biasa. Sini konsol box lagi di tengah. Ada panel juga konsol box. Nah, di sini konsol boxnya juga lumayan gede. Nah, ini joknya masih asli Bludru ya. Nah, ini masih bagus banget nih. Kalau mobil bisa kelihatan bagus, bisa dilihat dari joknya juga. Joknya Bludrunya gimana? Apa udah kempes atau enggak? Nah, juga bersih apa enggak? Nah, kalau kayak gini kan susah dibersihinnya. Jadi kalau emang pemakaiannya rapi, pasti berarti mobilnya bagus. Udah ada airbag juga. Dan juga dia punya kaca filmnya ini udah full 3M nih. Nih full 3M. Nah, jadi udah asik banget dah. Ini mobil juga kalau diesel itu iritnya bukan main. Kalau dipakai buat hari-harian udah enak banget. Ini biasa buat pedagang-pedagang mobil yang di luar daerah yang minat tuh banyak banget. Karena ini udah diesel manual, mobilnya langka, jarang ada. Gitu. Nah, kita lanjut ke bagian belakang. Nah, oke. Sekarang gue udah di bagian belakang. Di bagian belakang ini juga cukup luas. Lumayan, tinggi gue 179 cm. Nah, ini di bagian belakangnya tadi sengaja dimundurin sampai belakang. Dia tetap nggak mentok tuh. Masih tetap ada space juga, lumayan jauh jaraknya. AC-nya juga udah double blower. Di belakang juga ada double blowernya. Nah, mobil ini tuh pokoknya udah enak banget deh diajak buat jalan-jalan jauh, mau buat keluar-keluar pulau. Ini mantep banget. Bisa off-road, bisa juga di on-road gitu. Nah, kita lanjut ke bagian belakang. Nah, gue sekarang udah di bagian belakang. Kalau buat di bagian belakang sih ini udah cukup lumayan mepet ya. Karena tinggi gue 179 cm, jadi ya lumayan. Nah, kepala juga udah mentok nih. Nah, mobil begini sih enaknya sih kalau di belakang biasa buat anak-anak ya. Kalau misalkan mau buat orang dewasa itu biasa kalau paling nggak juga di tengah gitu. Cuman sih overall kalau misalkan dipakai buat orang dewasa ini paling di belakang cuma bisa buat 2 orang. Cuma udah cukup lumayan lah. Oke guys, jadi gue udah review nih mobil. Jadi overall sih mobil ini menurut gue cukup enak. Karena di bawahnya tuh juga masih empuk banget mobil ini. Setir juga udah kulit. Mobil ini juga langka. Jadi tuh kalau kalian mau buat pakai off-road bisa, mau on-road bisa. Pokoknya ini udah enak banget dah. Buat kalian yang minat sama mobil ini bisa cek deskripsi di bawah. Oke, jadi itu aja guys review gua hari ini. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Thank you guys, bye.